Dulu sih kita di sini sering dibully sama temen-temen. Saat itu saya sebagai dagang sate itu merasa kalau ketemu temen-temen merasa canggung gitu loh. Dimana saat itu ada temen yang sekarang sukses. Saat itu saya ketemu, tadi tanya, CJ ini megay gitu. Saat itu saya di pas boncengan bawa adonan sate, saat itu ditanya, Cim dagang sate jadi ya? Wih, masa S2 jadi dagang sate? Wih, saya ada gaya nulenan dagang sate. Di sana saya merasa jengah. Bisnis kecil-kecilan seperti ini, bisnis dagang sate seperti ini akan saya buktikan bahwa nantinya bisnis ini akan berkembang dan berhasil. Dan nantinya kamulah jadi driver saya setiap hari. Perkenalkan, nama saya Iwayan Arisadewa. Ibu saya namanya Menari. Jadi bisnis saya ini tentang dimana ibu saya memulai meracik sebuah sate yang kami beri nama Warung Sate Lilit Menari. Awalnya kita mulai jualan sate itu dimulai dengan membeli adonan sate di tempat orang lain. Kebetulan di sana ada adonan sate yang memang menurut saya enak. Jadi kita coba ngambil adonan sate di sana. Kita jual di tempat kita. Saya mempunyai dua orang adik yang pulang dari Sulawesi. Dia dulu merantau, dua orang. Kebetulan saya modali dia 500.000. Dia beli alat panggangan, habis itu beli adonan. Akhirnya seminggu kita buka. Seminggu kita coba gimana sate lilit ini bisa berkembang atau enggak. Setelah kita jualan, 1 minggu rugi. rugi. Kita kasih modal 500, setelah seminggu seharusnya jadi 1 juta. Ini beda, jadi 300.000. Wih. Jadi kita bingung. Habis itu kita coba. Akhirnya awalnya itu dah saya sudah bilang kita coba. Kita dikasih. Kita minta sama ibunya Chandra. Ya, kebetulan kita minta. Ya. Ini kita minta sama ibunya Chandra ya. Kita nyoba minta sate lilit ini, kita coba minta resepnya gitu loh. Ya, siapa tahu dikasih. Ya, iseng-iseng lah. Coba. Ini zaman coba. Kita nyoba, akhirnya kita dikasih resep. Wih. Bisa seketika gitu? Ya, rayuannya mungkin. Wah, ya. Adalah. Kita coba, dikasih resep. Itu resepnya langsung pembuatan adonan sate 50 kilo. Kita dikasih resep, daging ayam 50 kilo. Habis itu, ini resepnya unik. Lain daripada yang lain. Daging ayam 50 kilo. Bumbu 1 centong. Coba 1 centong. Iya, 1 centong. Cedok dulu. 1 cedok. Habis itu, cabai 1 mangkok. Mangkok? Iya, 1 mangkok. Habis itu, bumbu-bumbu yang lain seperti garam dan seperti yang lainnya itu pakai takaran sendok. Sekian sendok. Nah, di sana saya memberanikan diri untuk mencoba. Jadi kita coba, ini kira-kira kalau kita giling dengan resepnya dia, apakah berhasil? Jadi kita coba, langsung kita beli daging ayam 50 kilo, habis itu bumbu 1 cedok kita buat semua, kita giling. Dar! Hasilnya. Bagus. Enggak, kurang beruntung. Sekali giling itu kita menghabiskan dana sekitar 3,5 juta. Wow. 3,5 juta. Waktu itu kita baru mulai loh. Kita giling dengan menunya dia, resepnya dia gitu loh. Kita coba giling, rugi. Wih. Di sana kayaknya kita udah mulai agak lesu lah. Akhirnya itu merugi semua, kita kasih teman-teman, kita kasih nyoba. Kalau masalah rasa itu gimana ya?
kurang garam iya, kurang enak iya, semua kurang pokoknya kita coba. Habis itu yang kedua, dengan rasa optimis kita coba, pokoknya kita harus bisa, kita harus buat. Dengan rasa optimis kita coba-coba lagi lah. Seperti di awal kita coba-coba nih, kita coba, kita masukkan, namun resepnya kita sekian centong kita coba. Akhirnya yang kedua ini baru selesai giling, wih, bagus banget tampak luarnya. Iya, baru dipanggang samrak. Samrak, tahu kamu samrak? Samrak pecah, nggak bisa. Pas kita panggang, kita taruh di panggangan, itu lepas dari katiknya. Dan itu sama ruginya, 3,5 juta juga. Oke, pertama kita udah nyoba, akhirnya kita down. Di sana kita udah nggak punya, udah nggak minat, udah nggak pengen nyoba-nyoba lagi lah. Akhirnya udah nggak nyoba-nyoba. Akhirnya setelah kita percobaan kedua, kita coba, kita nggak bisa jualan, semua merugi. Kita kasih yang beli nggak ada. Di sana kita mulai udah lesu. Namun untung ada bidadari dari langit datang. Itu bidadari datang kamu, Menari. Itu ibu saya tuh. Kenapa saya berani bilang kayak itu? Karena dia ternyata dia di setiap ada kegiatan, seperti ada acara nikahan, ada upacara agama, dia selalu buat sate lilit juga dengan menunya dia. Seperti itu. Dia membuat sate lilit yang dia ketahui resepnya ini warisan turun-temurun dari leluhur kita terdahulu. Belum tahu ya? Belum tahu. Kita malah nyoba ke tempat lain. Namun dia punya. Nah, akhirnya kita coba kita mix menu dari resep dari turun-temurun yang ada sama resep yang kita berikan, kita mix. Hal konyol nih, hal konyol. Yang pernah juga saya alami. Saya awalnya posting di media sosial di pembukaan loker lowongan kerja. Di sana saya posting untuk membuka kemitraan sate lilit. Itu ada yang join ke saya, bukan suami istri, bukan pacaran, tapi satu kos. Mungkin cem-ceman ya. Habis itu dia ke sini nyerahin motornya dia. Beli, saya ingin jualan. Ini motor saya taruh di sini buat jaminan. Jadi saya juga gimana ya, merasa, kok sampai segininya. Dia, apa yang menggebu-gebu gitu. Saya beriin dia alat. Habis itu dia jualan. Saya nggak tahu orangnya. Biasanya saya harus tahu orangnya dulu. Saya kenalin baru saya kasih. Ini saya belum tahu. Saya kasih alat. Habis itu saya kasih pinjaman dulu. Dia jualan. Sebulan lancar. 2 bulan lancar. 3 bulan mulai ngadat. Alasannya dia nggak bisa bayar kontrak tempat dia jualan. Di sana saya baru berpikir, gimana caranya kalau kayak gini? Akhirnya saya kasih dia kulkas. Saya beliin dia kulkas. Biar dia bisa stok adonannya lebih banyak dan dia bisa jualannya pindah-pindah. Jadi pas dia jualan di tempat A, dia harus terpaku. Sekian kilo habis, nggak bisa pindah lagi. Kita kasih kulkas. Setelah 2 minggu jalan, orangnya hilang. Hilang, motornya di sini. Akhirnya saya cari tahu, di sana saya tahu dia bukan ada hubungan apa-apa, cem-ceman. Kita ketemu, kita serahin motornya, dia serahin alat-alatnya ke kita, dikembalikan secara baik-baik. Habis itu berapa kekurangannya, uangnya dikembalikan ke kita. Nah, yang saya jadi problem, saya lupa kalau kulkas saya ada di sana. Saya baru beliin dia kulkas baru. Dan sampai sekarang pun mudah-mudahan kalau dia ada berniat baik, nanti mungkin kulkasnya bisa dikembaliin dan saya berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Jadi hal konyol bagi saya, hal konyol saat itu. Kita mencoba awal, kita udah berani seperti itu. Kita awalnya waktu itu jual belum pakai paket. Artinya 1 box yang berapa belum. Jadi berapapun nyari
kita waktu itu ya berapapun nyari kita hajar. Akhirnya kita promo free ongkir. Waktu itu promo free ongkir, saya kirim waktu itu ada istri, ada bapak, ada adik, ada teman-teman, ada adik-adik, itu kita kirim ber-8. Promo free ongkirnya pertama kali kita kirim ber-8. Kita bawa motor, kita pakai Google Map, nggak tahu arah kemana tujuannya, nggak tahu. Itu ada yang beli 10.000, ada yang beli 25.000. Enak loh suaranya. Ini kok.